Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ni'matillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ibni abdillah. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala biqauli alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita bisa dipertemukan kembali dengan keadaan sehat walafiat pada kesempatan pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 7 semester 1 tahun pelajaran 2021-2022 dengan materi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yang sangat indah nama-namanya. Tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurah melimpah kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan kita sebagai umatnya diakui dan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Sebelum ke materi bahwasannya dalam proses pembelajaran dengan materi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yang sangat indah nama-namanya, siswa itu dapat memperoleh pengalaman belajar. Yang pertama itu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha mengetahui. Yang kedua itu maha mewaspadai, maha waspada. Yang ketiga itu maha mendengar dan maha melihat. Yang selanjutnya bahwasanya siswa itu dapat menunjukkan perilaku percaya diri, tekun, teliti, dan kerja keras. Nah, sebagai apa? Sebagai implementasi makna dari al-alim, al-khabir, as-sami, dan al-basir. Itu nama-nama Asmaul Husna atau nama-nama Allah yang mulia, yang baik, yang indah. Yang ketiga, siswa itu dapat memahami makna dari Asmaul Husna yang tadi, yang saya telah sebutkan, yaitu Al-Alim, Al-Kabir, As-Sami, dan Al-Basir. Yang terakhir, bahwasanya siswa itu dapat menyajikan contoh perilaku yang mencerminkan orang yang meneladani Asmaul Husna, yang tadi Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Dalam renungan sebelum ke pembelajaran, manusia hanyalah makhluk yang sangat lemah di hadapan Allah, sangat lemah sekali. Maka dari itu manusia itu tidak akan bisa berbuat apa-apa tanpa kehendak dan kuasa dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana? Nah, kita itu selalu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta perlindungannya dari godaan setan dan kejahatan-kejahatan yang lainnya. Dalam menjalani kehidupan, kita sebagai manusia itu harus menyadari akan kebesaran dan kekuasaan yang Allah telah berikan kepada kita, bahwa Allah lah yang membimbing dan menunjukkan kepada kita itu jalan yang lurus, tanpa ada kesesatan. Nah, tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, tanpa ada petunjuk darinya, maka kita itu akan menemui jalan kesesatan. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagai umat muslim, kita itu diwajibkan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu berarti kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang maha tinggi dengan segala sifat-sifatnya. Nah, salah satu cara mengimani Allah Subhanahu wa taala itu kita dapat
dengan mengimani nama-nama baik Allah Subhanahu wa taala. Nama-nama baik Allah Subhanahu wa taala itu ada 99, yaitu Asmaul Husna. Tidak ada yang lebih indah daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala ya. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Dalam pembelajaran kali ini ya, kita akan membahas tentang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yang sangat indah nama-namanya. Di antaranya yang pertama itu kita akan mempelajari pengertian iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu kita akan mempelajari sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga itu kita akan mempelajari tentang Asmaul Husna. Ya. Yang keempat kita akan mempelajari hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, pengertian iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, iman kepada Allah Subhanahu wa taala itu sebagai sang pencipta, sang pemberi rezeki ya, dan pengatur alam semesta, serta beriman kepada nama dan sifatnya itu merupakan rukun iman yang pertama ya. Rukun iman ada berapa? Ada 6. Sementara rukun Islam itu ada 5 ya. Iman menurut bahasa itu artinya percaya ya. Diingat-ingat, iman menurut bahasa itu artinya percaya ya. Percaya. Sedangkan menurut istilah yaitu iman ya, membenarkan dengan hati dan diucapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Itu amal menurut istilah ya. Membenarkan dengan sepenuh hati ya, diucapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan amal perbuatan ya. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah membenarkan dengan hati bahwa Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar ada dengan segala sifat keagungan dan kesempurnaannya. Kemudian pengakuan ini itu diikrarkan oleh kita. Nah, dengan lisan diikrarkan. Tahu kan ikrar itu ya. Ikrar itu menyebutkan sesuatu dengan sepenuh hati, dengan benar-benar, dengan meyakini, dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Nah, itu iman ya, diingat-ingat. Terusnya ada Quran surat An-Nisa ayat 136. Quran surat An-Nisa ayat 136. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada kitab Al-Qur'an yang diturunkan kepada Rasulnya yaitu Nabi Muhammad, serta kitab yang diturunkan sebelumnya ya. Ada berapa kitab? Yang pertama Taurat, Injil, Zabur, dan
Al-Qur'an. Barang siapa yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada malaikat-malaikatnya, kepada nabi-nabinya atau rasul-rasulnya, kepada kitab-kitabnya dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Quran surat An-Nisa ayat 136. Serta ada hadis riwayat Muslim, ya, qala ang tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Nah, yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, engkau beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasulnya dan hari akhir, ya, dan takdir baik maupun buruk. Hadis riwayat Muslim. Nah, dengan demikian seorang mukmin yang benar, ya, imannya itu akan berusaha melakukan segala amal ibadah itu dengan ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, ya, sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ada 3 sifat, ya, ada 3 sifat, ada 3 macam sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu sifat wajib, ya. Sifat wajib. Sifat wajib itu sifat-sifat yang pasti ada pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu sifat mustahil. Sifat mustahil itu sifat-sifat yang tidak mungkin ada atau terjadi pada Allah Subhanahu wa taala. Kebalikan dari sifat wajib, ya. Yang terakhir itu sifat jaiz. Sifat jaiz. Sifat jaiz itu sifat yang mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat sesuatu atau juga tidak berbuat sesuatu, ya. Jadi Allah itu mengerjakan sesuatu itu dengan kehendaknya, ya. Bebas Allah mengerjakan sesuatu itu. Yang pertama, ya, macam-macam sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang pertama, wujud. Wujud itu artinya ada. Ya, wujud itu artinya ada. Jadi mustahil jika Allah itu tidak ada. Nah, sifat mustahilnya berarti Adam tidak ada. Yang kedua, qidam. Itu sifat wajibnya atau dahulu. Sifat mustahilnya itu baru. Berarti hudus. Ya, sifat wajibnya qidam, sifat mustahilnya hudus. Yang ketiga itu baqo atau kekal. Nah, sifat mustahilnya itu fana atau rusak, ya. Yang keempat, mukhalafatu lil hawa disi, berbeda dengan makhluknya. Jadi tidak mungkin sama. Sang pencipta itu tidak mungkin sama dengan yang diciptakan. Ya, Allah itu tidak mungkin sama dengan manusia, tidak mungkin sama dengan alam semesta. Ya, karena yang menciptakan itu tidak akan sama dengan yang menciptakan itu tidak akan sama dengan yang diciptakan. Nah, kebalikannya itu mumasalatul lil hawa disi, sama dengan makhluknya, itu tidak mungkin sama. Yang kelima itu qiyamuhu binafsihi, atau berdiri sendiri, ya. Sifat mustahilnya ihtiyaju bi ghairihi, atau membutuhkan yang lain. Nah, enggak mungkin, ya.
Nah, kalau manusia lah pasti punya sifat ihtiyaju bi ghairihi, pasti membutuhkan orang lain karena sifat sosial manusia. Yang keenam itu wahdaniyah, itu maha esa. Sifat mustahilnya itu ta'adud atau berbilang, tidak mungkin banyak, itu pasti satu atau esa. Yang ketujuh itu kodrat, maha kuwasa. Sifat mustahilnya ajzun atau lemah, ya, atau lemah. Yang kedelapan irodat atau berkehendak. Sifat mustahilnya itu karohah, ya, atau terpaksa. Yang sembilan ilmu atau maha mengetahui, itu sifat wajibnya. Sifat mustahilnya jahlun atau bodoh. Yang kesepuluh hayat atau hidup. Sifat mustahil dari hayat itu mautun atau mati. Nah, yang ke-11 sifat wajib bagi Allah itu samak atau sama, maha mendengar. Sifat mustahilnya itu sumun atau tuli. Nah, yang 12 basor atau melihat. Sifat mustahilnya itu umyun atau buta. Yang terakhir kalam, berfirman. Sifat mustahilnya itu bisu. Nah, kita biar mudah mengingat, alangkah baiknya kita dinyanyikan, ya, biar ingat, biar mudah diingat. Nah, ada biasanya anak-anak kecil itu menyanyikan dengan lagam atau lagunya seperti ini, ya, di sini. Wujud kidam bako mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrati rodat ilmu hayat sama basar kalam, itu kan. Qadiran muridan aliman hayan sami'an basiron mutakaliman. Nah, biar gampangnya itu seperti itu, ya. Kan disambung Adam hudus fana, ya, mumasalatu lil hawadisi ihtiyaju bi ghairihi ihtiyaju ta'adud ajzun karoha jahlun, ya, mautun sumun umyun bukmun. Nah, kan kayak gitu biar gampang diingat, ya. Yang seterusnya itu ada sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala itu hanya satu, ya, yaitu fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu, yang artinya Allah itu mungkin mengerjakan sesuatu itu atau meninggalkannya, ya. Jadi bebas. Allah itu bebas, ya, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu sesuai kehendaknya, ya. Seterusnya itu fungsi iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fungsinya yang pertama itu menjalankan perintah atau menjauhi larangan Allah, ya. Jadi mendorong kita untuk menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya dengan penuh kesadaran dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua,
itu selalu berbuat kebaikan, ya. Selalu berbuat kebaikan. Jadi mendorong untuk selalu berbuat kebaikan dan berhati-hati dalam bertindak, ya, melakukan sesuatu. Yang ketiga itu ikhlas dan beramal, ya, ikhlas dan beramal, ya, walaupun, ya, amal kita itu tidak dilihat manusia yang lain, tidak dilihat oleh orang-orang yang lain, tetapi Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui, Maha melihat, ya. Jadi dilihat meskipun kita tidak terlihat oleh orang lain. Yang keempat, itu tidak mudah putus asa, ya. Jadi menjadikan kita itu tidak mudah putus asa dalam menghadapi kehidupan ini, dalam menghadapi misal ada permasalahan, karena selalu ingat, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita itu akan dikuatkan, ya, ditegarkan dan semangat lagi. Yang terakhir itu sebagai petunjuk dan pertolongan. Nah, kita dapat minta petunjuk dan pertolongan itu kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan hati kita itu tenang, ya, tenang. Jadi selalu bersyukur atas segala sesuatu yang telah diberikan atau nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada pertemuan pertama, ya, bab kedua kita sudahi sampai di sini. Selanjutnya kita akan membahas tentang Asmaul Husna, yaitu tentang Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami dan Al-Basir. Nah, serta hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat dalam proses pembelajarannya, ya. Terkhusus pembelajaran pendidikan agama Islam, karena ini sangat membawa kemanfaatan untuk diri kita, untuk keluarga dan orang lain, ya. Mudah-mudahan kita selalu disehatkan badannya, ya, jiwanya, jiwa raganya, ya. Tetap semangat meskipun dalam situasi seperti ini kita pembelajarannya dalam bentuk virtual, ya, daring, ya, online, tetapi mudah-mudahan berkat semangat dari anak-anak sekalian, anak-anak semuanya, kita bisa melalui proses ini dengan hikmat, dengan nikmat, dengan baik, ya, dengan semangat, ya. Jangan lupa, ya, didalami materinya. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan, bisa di Google Classroom, via WhatsApp atau di komentarnya, silahkan, ya. Mungkin itu saja. Apabila ada kekurangan atau ucapan yang salah dari mulut saya, itu karena kelemahan saya, mudah-mudahan dimaafkan oleh yang mendengarnya. Sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf dan undur diri. Ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.